Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang materi sedekah. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan metode diskusi peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian sedekah 2. Mengidentifikasikan dalil nakli tentang sedekah 3. Menjelaskan macam-macam sedekah dan yang keempat, mendiskusikan tentang manfaat sedekah dengan pohon. Apa itu sedekah? Sodakoh yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sedekah, yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang berkaitan dengan sedekah terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bibida'atin mujjatin fa'awfi lana kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah kandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Dalil yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Anak-anak sekalian, sekarang menginjak pada macam-macam sedekah. Sedekah dibagi menjadi dua macam. Itu ketika
Yang satu, sedekah dengan materi. Yang kedua, sedekah dengan non-materi. Sedekah dengan materi berupa apa saja? Pertama, adalah dengan uang. Sedekah dengan uang tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Sedekah dengan uang dapat dilakukan dalam jumlah berapapun. Yang penting kita ikhlas melakukannya. Contohnya, mengisi kotak amal yang ada di masjid, mengisi kotak amal yang ada di madrasah, memberikan sebagian uang kepada orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua, sedekah dengan materi, yaitu berupa barang. Semua barang yang dibutuhkan dan masih layak dipakai dan masih ada manfaatnya dapat disedekahkan. Baik itu berupa benda mati maupun benda hidup. Seperti sedekah baju yang kita punya yang sudah kecil disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Terus sepatu kita yang sudah tidak kepakai kita sedekahkan. Tas kita yang masih layak dipakai tapi kita sudah bosan memakainya kita bisa sedekahkan. Juga alat-alat elektronik seperti amplifier kalau kita punya atau toa sedekahkan ke masjid untuk kepentingan di masjid. Juga berupa HP misalnya mensedekahkan kepada teman-teman kita untuk belajar karena dia tidak punya HP. Nah, itu juga termasuk sedekah. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun bisa disedekahkan. Ketiga, sedekah materi itu berupa makanan. Sedekah dalam bentuk makanan dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Contohnya, memberikan makan untuk berbuka puasa, memberikan makanan kepada tetangga yang sedang membangun rumah, atau memberikan makanan kepada seseorang musafir yang sedang dalam perjalanan, memberikan makanan kepada orang yang sedang membangun jalan, dan sebagainya. Yang keempat, sedekah dengan materi itu berupa memberikan makan kepada hewan. Bersedekah tidak hanya bisa dilakukan antar sesama manusia saja, akan tetapi bersedekah kepada hewan juga dapat dilakukan. Seperti apa? Yaitu seperti memberikan makanan kepada hewan. Contohnya memberi makan kucing, memberi makan ayam, memberi makan ikan, dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, sedekah non-materi terdiri dari satu, ilmu. Memberikan ilmu yang kita miliki adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ini termasuk ke dalam sedekah jariah. Artinya bahwa kita akan selalu mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun, pahala dari ilmu itu akan tetap mengalir kepada kita. Contohnya, mengajar dan mendidik orang-orang lain atau anak-anak kecil untuk membaca Iqra, mengajar anak-anak untuk praktek sholat dan bacaannya, mengajar doa-doa sehari-hari, mengajar orang lain untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti mengajak untuk mengikuti kegiatan remaja masjid, majelis taklim, dan sebagainya. Yang kedua, sedekah dengan non-materi yaitu berupa tenaga. Sedekah dengan tenaga adalah bersedekah yang menggunakan tenaga. Contohnya,
membantu tetangga dalam merenovasi rumahnya, membantu dalam membangun masjid, membantu dalam pembangunan madrasah, membantu dalam pembangunan jalan, dan sebagainya. Yang ketiga, sedekah dengan tersenyum. Sedekah dengan tersenyum merupakan cara sedekah yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seseorang, misalnya dengan teman, tetangga, kerabat, maupun dengan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal, hendaknya kita menyapa dan memberikan senyum yang manis. Nah, anak-anak, itulah macam-macam sedekah, dari sedekah berupa materi dan non-materi. Sekarang anak-anak, perhatikan gambar berikut ini, lalu diskusikan dengan kelompokmu. Sekarang tugas kalian adalah mengamati gambar berikut ini, dan gambar ini adalah gambar orang yang sedang menanam pohon. Nah, sekarang kalian mendiskusikan cerita dari gambar ini, yaitu satu, apa manfaat yang dapat diambil dari sedekah pohon? Kedua, tulislah dalil mengenai sedekah dan sedekah pohon. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian dulu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.